warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2B. Saya Alina Livia. Saya Rizkyana Pasireno. Saya Sumasati Aliara. Saya Melari Devia. Sekarang kami sedang berada di Taman BSD 1 dan di sini kami akan melakukan pengamatan serta identifikasi tanaman yang ada di sekitar kawasan ini. Oke, untuk itu happy watching. Yang pertama adalah tanaman Swietenia mahogany L. Jack atau biasa yang disebut dengan tanaman mahoni. Tipe batang yang dimiliki oleh tanaman mahoni adalah lignosus atau berkayu. Batangnya keras dan berkambium, dan jenis akarnya adalah akar tunggang yang merupakan ciri khas tumbuhan dikotil, yang dimana akar utamanya memanjang ke bawah. Ada juga serabut akar yang dimana terdapat bagian rambut-rambut halus akar, dan yang terdapat di atas ini adalah leher akar. Dan selanjutnya tipe daun dari tanaman mahoni. Apex atau ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata atau integer, dan memiliki pertolongan daun yang menyirip. Tanaman mahoni termasuk daun majemuk menyirip genap yang terdiri dari sejumlah anak daun yang berpasangan. Daunnya tidak lengkap dan termasuk tanaman dikotil. Dan yang kedua adalah tanaman Thaca palmata Bloom atau nama lokalnya adalah gadung tikus. Jenis akar yang dimiliki oleh tanaman ini adalah akar serabut. Bagian besar seperti umbi ini adalah bagian batang bawah tanah yang termodifikasi yang disebut rizoma. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan perkembangbiakan vegetatif. Meskipun letaknya di bawah tanah, struktur ini berasal dari batang, bukan dari akar. Tipe batangnya herbaceous atau berbatang lunak. Batangnya berasal dari rizoma atau batang bawah tanah yang lunak dan tidak berkayu. Selanjutnya, tipe daun yang dimiliki oleh tanaman ini, bentuk apexnya runcing atau acuminatus, margo atau tepi daunnya integer atau rata, bentuk pertulangan daunnya menjari atau palmatus, dan basisnya meruncing atau tumpul. Tanaman Thaca palmata termasuk monokotil, padahal daunnya menjadi seperti dikotil. Mengapa demikian? Secara umum, daun menjari yang sering kita temui itu adalah dikotil, tapi Thaca palmata tetap diklasifikasikan sebagai monokotil meskipun memiliki daun bertulang menjari. Jumlah kotiledonnya 1, akarnya berserabut, susunan berkas pembuluhnya tersebar, dan batangnya berkambium, yang dimana ini semua adalah ciri-ciri dari tanaman monokotil. Selanjutnya adalah tanaman Lantana X Trigocamara R.W. Sanders. Apex dari daun tanaman ini adalah acuminate atau runcing. Margonya serata atau bergerigi halus. Pertulangan daunnya menyerupai pinnet atau menyirip. Tipe batangnya berkayu atau lignosus, batangnya keras, tegap, bercabang banyak, dan bisa membentuk semak. Dan jenis akarnya akar tunggang yang akar utamanya besar dengan akar samping. Tanaman lantana mempunyai bunga majemuk atau inflorescentia tersusun seperti payung yang mengumpul kecil-kecil dan berwarna cerah, ada yang kuning, merah muda, ungu, dan oranye. Tanaman ini termasuk tanaman dikotil yang memiliki daun tunggal, satu helai daunnya tiap tangkai, dan tidak terbagi jadi anak daun. Daunnya tidak lengkap, hanya memiliki lamina dan petiolusnya saja, dan bunganya berubah warna seiring usia, misalnya dari kuning ke oranye dan ke merah muda. Salah satu dari tanaman yang kami jumpai di sini adalah meniran. Meniran memiliki nama latin Phyllanthus niruri. Meniran memiliki akar tunggang dengan tipe batang herbaceous dan monopodial, pertulangan daunnya menyirip, dan meniran termasuk ke dalam tanaman dikotil. Apexnya obtusus, basisnya rotundus, margonya integer, daunnya majemuk dengan tata letak berselang-seling, daunnya tidak lengkap karena tidak ada pelepah. Tanaman ini tumbuh liar yang terlihat seperti bulu berwarna hijau. Selanjutnya adalah Ficus septica atau tumbuhan awar-awar. Tumbuhan awar-awar memiliki akar tunggang dengan tipe batang berkayu, pertulangan daunnya menyirip, dan termasuk ke dalam tanaman dikotil. Apexnya acutus atau runcing, basisnya rotundus, dan margonya integer.
Daunnya tunggal dengan tata letak berseling atau alternata. Daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat tangkai daun dan helaian daun. Nah, yang terlihat seperti buah sebenarnya adalah bunga. Bunga tanaman ini tersembunyi di dalam struktur berbentuk bola yang disebut sikonium. Dalam satu pohon hanya terdapat satu jenis kelamin bunga aja loh teman-teman. Seperti contoh pada gambar, yang sebelah kiri adalah tanaman betina dan yang sebelah kanan adalah tanaman jantan. Keduanya terpisah pada pohon yang berbeda. Selanjutnya ada Centrosema virginianum yang dikenal dengan nama kacang kupu-kupu. Tumbuhan ini berasal dari famili Fabaceae atau polong-polongan. Jenis akarnya tunggang dengan batang herbaceus, pertulangan daunnya menyirip dan termasuk ke dalam tanaman dikotil. Apexnya akutus atau runcing, basisnya rotundus atau membulat, margonya integer, dan daunnya majemuk. Daun majemuk ini memiliki tata letak yaitu pada satu ibu tangkai daun terdapat 3 daun. Daunnya tidak lengkap karena tidak ada pelepah daun. Bunganya berbentuk kupu-kupu dengan warna ungu pucat. Bunga kacang kupu-kupu merupakan bunga tunggal. Bunga ini terdiri dari mahkota yang terbagi menjadi 2, yaitu yang berbentuk seperti sayap, disebut standar, dan bagian menonjol yang disebut keel. Keel adalah susunan untuk 2 mahkota paling bawah yang menyatu dan menyerupai bentuk perahu. Bunga ini muncul pada ketiak daun. Bunga ara sungsang, Asistasia gangetica. Tanaman ini merupakan tanaman monokotil. Daunnya memiliki apeks meruncing, basisnya membulat, margonya rata, pertulangan daunnya menyirip, serta merupakan daun tunggal. Daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun. Batangnya basah atau herbaceus, memiliki akar serabut dan merupakan bunga majemuk. Ciri khusus bunganya berbentuk trompet dengan geragadi keunguan di tengahnya. Buahnya berupa kapsul silinder yang meledak saat matang, dan bijinya kecil, pipi, serta berwarna hitam keabu-abuan atau kecoklatan. Next, Pinus mercusi, Pinus sp. Tanaman ini merupakan tanaman monokotil. Daunnya memiliki apeks runcing, basis berbentuk jarum, margonya rata, pertulangan daunnya sejajar, daun majemuk, dan merupakan daun yang tidak lengkap. Memiliki batang berkayu, akarnya tunggang, memiliki ciri khusus daunnya yang berbentuk jarum dan tersusun dalam satu berkas yang berisi 2 helai, serta memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam bentuk strobilus. Next, Hibiscus tiliaceus. Tanaman ini merupakan tanaman dikotil. Daunnya memiliki apeks umumnya meruncing. Basisnya berbentuk jantung atau kordata. Margonya rata, pertulangan daun menjari dengan satu tulang daun utama yang bercabang-cabang. Daunnya daun tunggal. Daun waru termasuk daun tidak lengkap. Tipe batangnya adalah batang berkayu. Jenis akarnya adalah akar tunggal. Ciri paling khas dari Hibiscus tiliaceus atau daun waru adalah adanya rambut stellata atau rambut berbentuk bintang pada permukaan daun dan batang. Rambut ini tampak jelas di bawah mikroskop, berfungsi melindungi dari penguapan dan hama, serta menjadi penanda penting dalam identifikasi spesies ini. Pohon mangga atau ilmiahnya Mangifera indica merupakan salah satu tumbuhan dikotil yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Daunnya berbentuk tunggal dengan helaian yang panjang dan ujung meruncing atau apex lancet serta pangkal daun atau basis yang membulat. Tapi daun mangga rata atau utuh tanpa gerigi dan pertulangan daunnya menyirip dengan satu tulang utama di tengah dan tulang-tulang cabang ke samping. Daun mangga termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun tanpa upih. Pohon ini memiliki batang berkayu yang besar dan kuat, serta sistem akar tunggang yang menembus ke dalam tanah. Selanjutnya adalah talas atau ilmiahnya Colocasia esculenta, adalah tanaman monokotil yang banyak tumbuh di daerah tropis dan dikenal karena umbinya yang bisa dimakan.
Daunnya berukuran besar, berbentuk tunggal, dan menyerupai bentuk hati atau perisai dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal daun yang berbentuk membelah seperti huruf V. Tepi daun talas rata atau utuh dan pertulangan daunnya menyirip, tetapi bercabang dari titik pusat dekat pangkal daun membentuk pola yang khas seperti jari-jari. Daun talas termasuk daun lengkap karena memiliki helaian daun, tangkai, dan upi daun yang membungkus batang. Batangnya berbentuk semu dan lunak atau herbaceous karena sebenarnya terbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus. Sistem akar talas adalah akar serabut menyebar di dekat permukaan tanah. Selanjutnya pohon kecapi atau ilmiahnya Sandoricum kocape merupakan tumbuhan dikotil yang berasal dari Asia Tenggara dan dikenal karena buahnya yang manis dan asam. Daunnya termasuk daun majemuk. Biasanya terdiri dari 3 anak daun yang tersusun secara menyirip. Bentuk apexnya meruncing, sedangkan basisnya umumnya membulat atau tumpul. Tepi daun kecapi rata dan tidak bergerigi. Pertulangan daunnya menyirip dengan satu tulang utama yang jelas dan cabang tulang ke samping. Daun kecapi tergolong daun lengkap karena memiliki helaian daun, tangkai, dan upih daun. Batangnya besar, kuat, dan berkayu dengan permukaan yang kasar, menunjukkan bahwa batang kecapi termasuk berkayu. Sistem akarnya adalah akar tunggang yang membuat pohon ini kokoh dan mampu menyerap air dari dalam tanah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri dulu ya teman-teman. Dadah.